Rezeki yang berkah berdampak pada istri yang berbakti dan anak-anak yang mudah diarahkan. Sebaliknya, laki-laki yang lalai menjaga rezeki hanya akan membawa hidup dalam kegelisahan. Kita semua pasti mendambakan rezeki yang berkah dalam hidup. Karena hanya dengan rezeki yang berkah kita bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian, bagaimanapun rezeki yang mengalir dan melekat pada diri kita, ikut menentukan kualitas diri dan kehidupan. Seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh menjaga rezeki yang berkah yang dinafkahkannya untuk anak dan istri akan hidup bahagia di tengah keluarga yang hormat padanya. Rezeki yang berkah berdampak pada istri yang berbakti dan anak-anak yang mudah diarahkan. Sebaliknya, seorang laki-laki yang lalai menjaga rezeki yang berkah yang dinafkahkan untuk keluarganya hanya akan membawa hidup dalam kegelisahan dan ketidaknyamanan. Rezeki yang berkah membawa keluarga yang harmonis dan anak-anak yang baik. Sebaliknya rezeki yang dibawa pulang dari jalan tidak baik berdampak pada ketidakbaikan pula. Jadi, apalagi artinya harta yang berlimpah jika kebahagiaan dan ketenangan itu tidak lagi kita temukan pada keluarga kita? Karenanya, rezeki yang berkah menjadi sesuatu yang harus benar-benar kita dari jaga. Bagaimana caranya? Tentu pertanyaan itu mengusik hati dan pikiran kita. Setidaknya ada 5 kunci penting untuk menjaga keberkahan rezeki dalam kehidupan kita, yaitu: pertama, penghasilan yang halal. Halal menjadi kata kunci yang wajib kita hadirkan saat bekerja mencari rezeki. Artinya, kehalalan harus menjadi prioritas utama. Kita harus benar-benar menjaga agar harta yang dinikmati dan dipakai oleh keluarga yang kita nafkahi adalah harta yang halal. Jangan sampai ada setitik darah pun yang mengalir dalam tubuh keluarga, anak dan istri, berasal dari harta yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengingatkan dengan keras tentang pentingnya menjaga kehalalan rezeki ini. Dalam hadis itu, Rasulullah mengingatkan bahwa setiap daging yang dialiri oleh darah yang berasal dari makanan haram tempatnya adalah neraka. Naudzubillahi mimaki. Setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya, lebih layak membakarnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi, dalam menjemput rezeki Allah, sedapat mungkin kita menghindari pekerjaan-pekerjaan yang mengandung unsur haram dan syubhat. Sedapat mungkin kita hanya berusaha di sektor-sektor yang memang sudah jelas kehalalannya, tidak perlulah kita tergiur dengan keuntungan besar jika pekerjaan yang dijanjikan hanya bersumber dari yang haram dan syubhat. Yakinkan rezeki yang halal, meski sedikit jauh lebih memberikan manfaat dan berkah. Karena bukan berlimpahnya rezeki yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang hakiki, tetapi keberkahannya yang akan membawa kita hidup damai dan bahagia. Kedua, hindari menzalimi orang lain. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan, janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, 188. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa, 29-30. Adalah mustahil rezeki yang berkah dapat diraih jika rezeki itu diperoleh dengan cara menzalimi pihak lain. Banyak cara meraih rezeki yang berpotensi menzalimi pihak lain, seperti praktik riba, korupsi, penipuan, dan berbagai usaha yang dilarang oleh Allah merupakan contoh mengais rezeki yang dapat menzalimi orang lain. Cara-cara seperti ini wajib dihindari dalam usaha kita untuk mencari rezeki Allah, karena usaha yang didapat dengan cara seperti itu justru akan menjauhkan turunnya rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya doa orang yang terzalimi adalah makbul. Jadi, bukan tidak mungkin apa yang kita peroleh mendatangkan malapetaka bagi keluarga kita karena boleh jadi ada pihak yang kita zalimi terus mendoakan keburukan bagi kita. Ingat, doa orang yang dizalimi tidak terhijab, alias makbul. Jadi takutlah kita akan hal seperti ini.
Ketiga, iringi dengan sedekah. Salah satu ciri harta atau rezeki yang berkah adalah rezeki yang dibelanjakan pada jalan kebaikan. Salah satu jalan kebaikan itu adalah sedekah atau infak di jalan Allah. Sedekah adalah kebaikan yang akan menyuburkan rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran bahwa Allah akan menyuburkan sedekah dan mengharamkan riba, artinya Allah akan memberi balasan yang berlipat bagi setiap kebaikan sedekah. Allah bahkan menjanjikan balasan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan janji yang tidak terhingga untuk setiap amal sedekah. Kenapa demikian? Karena kebaikan sedekah memberikan manfaat bagi banyak orang dan menciptakan hubungan harmonis. Allah berfirman dalam Al-Quran. Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat As-Saba ayat 39, dalam hadits yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari ketika para hamba berpagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 2333. Sebaliknya Allah mengharamkan riba dan melaknat pelakunya. Mengapa? Hal ini karena riba merupakan salah satu dosa besar, dan bentuk kezaliman dalam bentuk ekonomi yang dampaknya sangat luas, bahkan dapat menimbulkan inflasi dan mengganggu kestabilan ekonomi suatu daerah, akibat dampak negatif yang ditimbulkannya. Penghasilan yang diambil dengan cara riba, mustahil akan menjadikan rezeki yang berkah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Keempat, takwa dan tawakal, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 23. Libatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita dalam mencari rezeki. Karena itulah ikhtiar terbaik. Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan rezeki yang berlimpah untuk kita, setiap ikhtiar manusia sangat terbatas dan sangat lemah. Karena itu, kita perlu mengundang dan melibatkan Allah, agar dengannya Allah memberi yang terbaik. Sesungguhnya takwa adalah kunci pembuka sedang tawakal adalah penutup yang bijak. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang hati, pikiran, dan perilakunya terjaga dan senantiasa tunduk pada aturan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan seluruh jiwa, raga, bahkan hidupnya untuk taat kepada Allah, sehingga ia layak mendapatkan kecintaan dan kasih sayang darinya. Ketika Allah sudah sayang kepada hambanya, maka tidak ada lagi kekhawatiran bagi hamba tersebut. Dengan takwa, Allah lah yang akan menjamin rezekinya, dan memberi kemudahan dalam setiap urusannya. Dengan tawakal, Allah menurunkan kedamaian, ketenangan dalam hidupnya. Kelima, perbanyak taubat dan istighfar, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat Oktober 12. Manusia adalah makhluk lemah yang tidak pernah lepas dari salah dan khilaf. Setiap hari baginya ada peluang untuk salah, namun, Allah yang Maha Pengasih telah menyiapkan fasilitas taubat dan istighfar sebagai sarana pembersih diri dari kesalahan dan dosa, dan Allah sangat mencintai hambanya yang bersegera untuk taubat dan istighfar setiap kali melakukan kesalahan dan dosa.